Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari dengan iman kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita dengan iman juga memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap walau 1000 rebah di sisikmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terkatuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita satu hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa buat siang hari ini kami akan beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar persiapkan hati kami untuk kami memulai ibadah ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, pimpin, tolong lindungi mereka, tibakan
mereka di tempat ini dengan selamat. Mereka yang di rumah Tuhan, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur menyembuhkan mereka. Bahkan yang malas Tuhan, gerakan hati mereka untuk mereka juga ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, siang ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau memberkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kau memberkati pemerintahan bangsa kami ya Bapa, baik itu presiden, wakil presiden, jajaran tinggi maupun terendah Tuhan. Berkati mereka, hikmat-Mu ada di tengah-tengah mereka untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Apapun masalah yang dihadapi di dalam bangsa ini, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, tangan Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada Tuhan. Kau mencukupi perekonomian bangsa ini, jauhkan daripada resesi perekonomian bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Harjo beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan beserta istri dan anak-anaknya. Kau berkati mereka Tuhan di dalam setiap pelayanannya Bapa. Nyatakan nubuatan kuasa ilahi kepada mereka Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluar masuk mereka ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati apa yang dibutuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala cabang kami yang ada di Mall Taman Anggrek dan Season City. Kau berkati Bapak Pendeta Ferry Rojana Tuhan, beserta kedua wakilnya Bapak Pendeta Handi Lim dan Bapak Pendeta Tri Agus. Pada saat ini Engkau memberkati mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jagai, Kau lindungi. Kau berkati di dalam setiap pelayanannya. Nyatakan nubuatan kuasa ilahi juga kepada mereka untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita boleh berkumpul hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita mau sama-sama puji Dia, sembah Dia. Mari angkat, saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan, segala kerinduan kami bawa kepada Engkau di siang hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Makasih Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, sana Kau menanti, untuk bawaku bersekutu damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu, inilah rinduku. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku semuanya tentang Engkau Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu damai yang sejati. Semua katakan, oh ku damai hadirmu. Oh, ku damai hadirmu. Mari katakan rindu kita. Inilah rinduku. Haleluya, angkat tanganmu saudara. Haleluya, hanyalah untukmu segenap hatiku akan kebaikanmu dan nafasku. Semuanya menceritakan kasih-Mu. Haleluya, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, oh, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Haleluya, menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari angkat tangan semua saudara, angkat tangan, katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Lagi katakan hidupku, mari angkat tangan dengan sungguh-sungguh. Hidupku, oh Yesus, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Setiap nafas kita menceritakan kebaikan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati. Haleluya, hidupku. Haleluya Tuhan. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Lagi katakan hidupku, hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kebaikan-Mu. Nafasku ajarku berdiam, haleluya, di hati. Ajarku berdiam, ajarku berdiam di hati-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab nama-Mu Tuhan selalu ada dalam doaku. Setiap kali aku memanggil dan berdoa, nama Yesus hadir di dalam setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, itu kebanggaan kami Tuhan. Saat kami memanggil nama Yesus, Yesus dalam doa kami Tuhan.
Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan Yesus. Ketika Raja hadir, Tuhan akan jawab setiap permasalahan hidup kami. Tuhan akan jawab setiap hal yang kami minta dan butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Haleluya Tuhan. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Katakan bagi nama-Mu Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan,
Yesus Tuhan. Haleluya, panggil nama Yesus. Di dalam setiap perkataanmu, panggil nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu ingin rindukan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lagi katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lagi katakan, kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu saudara, engkau yang merindukan, menantikan kerajaan Allah hadir di tempat ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang di tangan-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan,
sudah datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila firman ditaburkan, itu sampai setiap tanah hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Karena perkara-perkara heran akan Tuhan nyatakan lewat firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami bawa pulang berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Daniel Saragi. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat? Amin. Haleluya. Walaupun masa-masa seperti ini kita masih pakai masker, tapi izinkan saya nggak pakai masker karena kalau khotbah pakai masker terus terang cukup menyulitkan, iya kan? Nah, tapi walaupun kita semua Bapak Ibu sekalian masih menggunakan masker untuk menjaga prokes, tetapi saya percaya bahwa justru di saat-saat seperti ini kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mengapa? Karena kita perlu lihat Bapak Ibu sekalian bahwa justru di masa-masa seperti inilah iman kita akan semakin naik dan semakin besar. Karena iman saya perhatikan di dalam firman Tuhan justru bertumbuh, justru berkembang di saat-saat kita sedang berjuang di dalam kehidupan ini. Amin. Saya yang pernah menyadari bahwa kalau kita masih ada di tempat ini, bulan April bulan April minggu yang terakhir itu oleh karena kebaikan Tuhan. Dari Januari sampai April kita bisa lewati dengan luar biasa dahsyat. Amin. Itulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karenanya orang-orang yang hadir di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan, Season City yang luar biasa yang hadir di tempat ini, saya ingin katakan kita adalah orang-orang yang penuh dengan iman di dalam Tuhan, yang percaya berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami berdoa, biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat dan rahmat-Mu pagi hari ini. Dan kami mau buka hati kami lebar-lebar dan kami mengerti bahwa ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam iman. Dan Tuhan sendiri yang tumbuh-tumbuhkan iman kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini saya ingin membukakan dimensi iman lebih dan lebih sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita semakin masuk di dalam karya-karya mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, doa itu harus didasari oleh iman. Dan doa yang lahir dari iman akan membawa kita masuk ke dalam terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan lihat dari Yakobus pasalnya yang kelima, klik, yaitu ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan di sini mari kita perhatikan baik-baik. Yakobus punya cara tertentu untuk menyampaikan firman Tuhan yang ia sampaikan. Firman berkata begini, kalau ada seorang yang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi atau memuji Tuhan. Nah, inilah gaya seorang Yakobus di dalam menyampaikan kebenaran firman. Yaitu bagaimana dia mengutarakan sesuatu yang kontras. Yang pertama, kalau ada yang menderita, itu negatif. Baiklah ia berdoa, sesuatu yang positif. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sehingga kita melihat di sini ada ritmenya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan lihat apa yang menjadi maksud seorang Yakobus. Kenapa? Karena di sini dia ingin membukakan dimensi yang sangat-sangat penting. Kita bisa lihat ayat yang ke-14. Sekali lagi, ada dimensi yang negatif, lalu responnya adalah positif. Kalau ada seorang di antara kamu yang apa? Sakit. Baiklah apa? Ia memanggil penatua jemaat supaya mendoakan dia. Serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Apa yang Yakobus sedang katakan di tempat ini? Dia sedang berkata bahwa jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan.
penderitaan dan penyakit adalah hal yang biasa kita lewati. Apakah kita orang Kristen, apakah kita punya iman di dalam Tuhan, apakah kita bukan orang Kristen, kita semua mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Mungkin sudah tidak terhitung berapa kali saya harus ke San Diego ya untuk mengadakan maupun mengikuti ibadah penguburan, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saya sudah berpikir kalau ke San Diego itu it's not really very long anymore, udah nggak terlalu jauh karena saking seringnya di dalam masa-masa pandemik sampai bulan terakhir. Begitu banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan dan ada juga yang oleh karena pandemik, oleh karena penyakit yang normal dan juga ada yang oleh karena sudah waktunya Tuhan panggil. Dan di situ saya memperhatikan begitu banyak kesedihan yang dialami oleh banyak orang percaya. Itu sebabnya menjadi sebuah perhatian buat saya. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang sampaikan mengenai sakit penyakit? Apa yang Tuhan sedang utarakan mengenai penderitaan di dalam kehidupan? Ada yang berkata begini, biasanya para teolog, sebetulnya kesembuhan, sakit penyakit, kalau kita sedang alami, gak usah terlalu ngoyo lah minta sembuh. Kenapa? Karena jatuh-jatuhnya manusia pasti juga akan mati juga, betul kan ya? Jadi kalau sakit punggung gitu ya, kalau sudah encok gak usah lah minta kesembuhan. Kenapa? Ujung-ujungnya juga liang kubur. Kalau ada sakit kepala, kalau jari jemari sudah mulai sakit gitu ya. Kalau malam-malam mandi pakai air dingin, waduh udah rasanya ngerentek semua. Udahlah gak usah minta kesembuhan. Kenapa? Ujung-ujungnya manusia mati juga. Kalau ada masalah di ginjal, kalau ada jantung ritme yang sudah tidak normal, kalau ada paru-paru yang sudah basah dan sesak, sudahlah gak usah minta kesembuhan. Umur di tangan Tuhan. Di situ saya mulai merenungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah perlu kita minta kesembuhan? Apakah kita membutuhkan yang namanya kesehatan dan pemulihan daripada Tuhan? Karena orang yang tadinya buta lalu didoakan, dia bisa melihat, ujung-ujungnya meninggal juga. Betul kan? Iya, jadi buat apa juga ya? Nah, yang mulai tadinya berpikir, Pak Pendeta gak gitu-gitu amat. Tapi kayaknya Pak Pendeta ngomong benar juga ya. Iya kan? Iya kan? Betul juga. Kalau tulang punggung yang sakit disembuhkan juga nanti akhirnya juga habis juga. Jadi buat apa kita minta kesembuhan ya? Buat apa kalau begitu kita minta pemulihan daripada Tuhan? Nah, tunggu sebentar jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Walaupun memang manusia akhirnya harus mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Namun yang terpenting adalah apakah tugas rencana Tuhan yang mulia diselesaikan di dalam kehidupan kita atau tidak. Amin. Gitu. Apakah rencana Tuhan yang luar biasa itu kita kerjakan dan kita selesaikan sampai akhir atau tidak. Kita baru saja minggu lalu merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Satu kata saya ingin tanya, apa kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib? Ada 7 perkataan Yesus, apa kata yang terakhir? Tete lestai. Sudah selesai. Maksudnya apa? Artinya semua rencana Bapa di surga yang ditetapkan di dalam kehidupan anaknya Yesus Kristus akhirnya diselesaikan dengan sempurna. Apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Ia lakukan seluruhnya, tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang terlewat. Segala karyanya selesai dengan sempurna.
Setelah itu dia menyerahkan nyawanya dan dia kembali ke surga. Mari renungkan kata-kata ini kalau demikian. Bukan hanya sekedar kita selesai di dunia ini, tapi mari kita selesaikan semua dengan sempurna. Apa maksud saya? Pertanyaannya begini. Kalau Tuhan masih ingin agar kita menginjil, agar kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, lebih enak kita mengabarkan Injil, kita menjadi saksi kepada orang lain dengan tulang punggung yang sakit kalau bangun atau dengan tubuh yang segar. Lebih enak mana? Nah, iya kan? Halo. Iya kan? Kalau kita mau jadi alat saksinya Tuhan, kalau Tuhan ingin kita menjadi berkat, kalau Tuhan ingin agar kita berkembang dan bertumbuh di dalam semua bisnis, usaha, pekerjaan kita, lebih enak mana? Kita melakukan semua bisnis, kita lakukan semua usaha bagi kemuliaan Tuhan dengan nafas sesak karena asma atau dengan nafas segar? Nah, nangkep Bapak Ibu sekalian? Jelas maksud saya? Yes? Kalau Anda punya asma, lalu masih harus bisnis, masih harus membuat anak menjadi orang yang berhasil tapi ada asma, lebih enak mana? Punya asma atau nafas lega? Dan tetap mengembangkan bisnis Anda, tetap melakukan pelayanan Anda, tetap membuat anak Anda menjadi berhasil tanpa asma, tanpa nafas yang tersendal-sendal. Pasti lebih optimal kalau kita sehat. Nangkap maksud saya? Ini yang Yakobus sedang sampaikan, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Yes, tentu akhirnya manusia memang harus menyelesaikan hidupnya di dunia ini. Namun ada pekerjaan Tuhan yang harus selesai. Namun harus ada karya Tuhan yang kita selesaikan ketika kita sementara ada di dunia ini. Dan kita bisa lakukan dengan tubuh yang sehat, yang percaya, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Amen. Itu sebabnya kita perlu hidup dengan sehat. Amen. Itu sebabnya kita layak untuk memiliki hidup yang sehat tanpa sakit penyakit. Nangkap maksud saya? Itu sebabnya ketika kita sedang sehat lalu kita terkena COVID-19, apa doa kita? Tuhan heal me. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan jadikan aku tahir. Tuhan jadikan aku sembuh. Dalam nama Yesus, setiap virus, setiap bakteri pergi dalam nama Yesus. Supaya apa? Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya bisa lakukan dan selesaikan semua karya Tuhan yang Tuhan tampatkan di dalam kehidupan saya dengan sempurna. 2 hari lalu saya dikontak oleh seorang kawan sahabat saya. Dia seorang pemain musik, Bapak Ibu sekalian, pemain keyboard. And around like 2 years ago, sekitar 2 tahun yang lalu, dia kontak saya. Pendeta tolong doakan ya, 2 tahun lalu itu berarti 2020-an lah, 2020. Early ketika COVID sedang melanda. Pastor doakan saya, kenapa? Saya mau pelayanan ke Bali gitu. Bersama tim dia, dengan worship leader. Oke, good luck, take care, stay healthy. Dia pergi ke Bali, tidak lama seminggu lebih, dia tag saya, in memoriam, dalam memori. Telah meninggal dunia dipanggil Tuhan, worship leadernya saudara. Sudah PDP, umur 32 tahun, bayangkan. Sampai di Bali melayani, tiba-tiba kolaps, terkena COVID, dipanggil Tuhan just within 3 days, dalam 3 hari. Masuk ICU, tidak terselamatkan. Di Bali. Dia feel alright, teman saya pemain keyboard ini, lalu dia balik ke Jakarta. Tidak lama setelah itu, 2 minggu setelahnya, istrinya kontak saya, Pastor, kenapa? Suami saya tadi pemain keyboard itu, suami saya masuk ICU. Dan saat dia masuk ke rumah sakit sudah tidak boleh dijenguk, betul masih ingat? Tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditunggu, dan semua harus dari rumah, hanya bisa pantau dari video. Nangkep maksud saya, betul kan? Masih ingat ya? Masa-masa yang pandemik tinggi sekali demikian. Gimana nih pastor? Saturasinya sudah menurun luar biasa.
Suaminya sudah tidak bisa bergerak sama sekali, hanya pakai oksigen dan mata hanya bisa mendelik. Tidak bisa bicara, tidak bisa bangun dari kasurnya. Bagaimana ini pendeta? Tolong. Saya renungkan, kalau secara logika kita tarik mundur ke belakang. Tim dia aja, worship leadernya in memoriam. Sudah dipanggil Tuhan. Umur berapa? Lagi segar-segarnya, 30 tahun. Kalau kita pikir-pikir, ada kemungkinan gak akhirnya dia juga akhirnya dipanggil Tuhan? Betul kan? Karena indikatornya the same, sama indikasinya. Dia masuk ICU sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Hanya satu yang bisa dilakukan, dia masih bisa video call. Akhirnya dia buka video call, istrinya di rumah, saya di rumah. Kita berdoa, sikirala rambasikatara malarabasikarbar, pralarna malarabasikarabalabasikarabar, prolarna masikrabalarabasikrya batarna malarabasikara. Tuhan, saya berdoa, buka pintu surga, jamahanmu kuat, jamahanmu nyata, jamah anakmu. Dan saya nyatakan ada malaikat Tuhan yang Tuhan kirim di ruang ICU itu. Dan ruangan itu menjadi sangat-sangat terang. Menjadi sangat-sangat penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Pemulihan terjadi. Amen. You know what happened? Itu malam hari. Saya nyatakan. Hanya lewat video call. Tidak ada satu orang pun yang punya kuasa untuk bisa menjamah seseorang yang sedang di ICU dan dengan jarak yang berkilo-kilometer. Tapi esok harinya istrinya kontak saya lagi. Pendeta, yes, selamat pagi. Suami saya semalam kondisi begitu, paginya dia sudah bisa duduk. Oksigen dibuka, sudah bisa teleponan, sudah bisa makan, sudah bisa aktivitas. Karena Tuhan menjamah dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kenapa saya baru saksikan setelah 2 tahun menjelang? Karena kemarin dia baru kontak saya. Pastor, yes. Dia kirim link YouTube. Tolong ya, like, subscribe. Waktu saya lihat dia main di salah satu televisi. Dan dia menjadi berkat buat seluruh bangsa Indonesia. Haleluya. Sehat luar biasa, berkarya bagi Tuhan. Dan itu yang saya katakan. Rencana Tuhan terjadi sempurna di dalam kehidupan dia setelah dia disembuhkan dari COVID. Sekali lagi, kalau gitu kalau kita sakit kita butuh berdoa kah? Kalau kita sakit punggung ini, kepala ini, migrain, jantung berdebar-debar, kita meminta Tuhan menyembuhkan kah? Absolutely yes. Yes. Kita minta Tuhan untuk memberikan kepada kita kesehatan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu berdoa. Katakan sama-sama saya harus berdoa. Waktu saya sakit, saya berdoa dengan iman. Sekali lagi, 1, 2, 3. Waktu saya sakit, saya berdoa dengan iman. Dan Tuhan sanggup sembuhkan saya. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kadang-kadang saya memang harus berikan landasan yang sederhana seperti ini. Mengapa? Karena kadang-kadang daging kita yang muncul, betul nggak? Waktu kita lagi COVID, ya pasangan kita bilang, coba telepon pendeta Ferry, coba telepon pendeta Handi, kita doa sama-sama. Kadang-kadang yang muncul, buat apa sih? Pendeta Tri coba kontak, buat apa sih? Betul nggak? Kadang-kadang logika itu muncul, betul kan? Waktu kita, ngapain sih ngerepotin orang? Udahlah. Mati juga, hidup juga di tangan Tuhan, betul gak? Ngapain sih pusing-pusing? Kalau kita mati hari ini juga di tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, betul di tangan Tuhan. Tetapi juga Tuhan ingin memberikan kepada kita kesembuhan. Tuhan juga ingin memastikan bahwa kesembuhan menjadi milik kita. Dan waktu kita sedang bergumul, Tuhan sedang menjawab dan Tuhan bisa kirimkan malaikatnya dan menyembuhkan kita.
Justru karena hidup dan mati di tangan Tuhan, bukan di tangan Anda, serahkan sama Tuhan. Yang penting kita semangat melayani Tuhan. Yang penting kita selalu usahakan yang terbaik. Yang penting kita tidak pernah menyerah berjuang. Yang penting kita tidak pernah putus asa dalam kehidupan ini. Amen. Tak, Tuhan kok yang menentukan, bukan kita. Mari kita semangat, mari kita berjuang. Itu sebabnya selalu saya katakan, jemaat Tuhan GBI Season City yang ada di tempat ini adalah orang-orang pejuang yang selalu berjuang di dalam kehidupan dan tetap bertahan sampai bulan April 2022. Walaupun pakai masker, tetap datang ke gereja karena kita percaya Tuhan kita jauh lebih dahsyat dari semua wabah dan pandemik yang ada. Ayat yang ke-15. Dan doa, nah ini saking pentingnya mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Wow, dahsyat sekali. Kata menyelamatkan di sini bisa diterjemahkan juga menjadi menyembuhkan. Doa orang yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangkitkan dia. Saya berdoa jemaat Season City menjadi orang-orang kuat di dalam doa. Dan ketika Anda berdoa, Tuhan menjawab. Karena semua itu lahir dari iman. Saya memahami sepertinya saya pernah sampaikan teks Alkitab yang sama beberapa waktu yang lalu. Tetapi itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Setiap waktu, setiap saat, firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sekarang kita bisa memahami doa lahir dari iman? Apakah semua doa dijawab, pendeta? Nope, tidak semua doa dijawab. Apakah semua doa ternyata menghasilkan terobosan? Saya harus katakan nope, tidak semua doa menghasilkan terobosan. Tetapi doa yang lahir dari iman berkuasa. Nah, itu yang saya tahu. Karena ayat-ayat berikutnya berkata bahwa Elia adalah orang biasa saja. Tetapi ketika dia berdoa 3 tahun tidak turun hujan. Hujan lebat turun karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita pilih doa yang lahir dari iman. Klik. Itu sebabnya saya berikan 3 set atau 3 bagian. Yang pertama kita perlu bisa mengerti bahwa doa yang berwarna kuning, lingkaran warna kuning, ini adalah dasar dulu. Sehingga kita bisa memahami. Dasar apa, Pastor? Bahwa dasar hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang baik. Matius 6 ayat yang ke-9. Para murid bertanya kepada Yesus, bagaimana kita harus berdoa? How should we pray? Yesus berkata, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread. And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Doa Bapa kami. Doa di level pertama. Memulihkan hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda anak yang masih bergantung sama orang tua, kalian anak-anak muda harus tahu bagaimana to win your father's heart, untuk bisa tahu bagaimana menggait hati mama, menggait hati papa, betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Nah, makanya anak saya cerdas luar biasa. Kalau masalah duit dia larinya ke siapa? Hah? Nah coba, kalau masalah duit dia larinya kemana? Dia lari ke daddy. Dad, wah, I need 50, perlu 50 ribu. Saya kasih berapa? Wah iya betul tuh. Iya. Saya kasih 100.
Terus ku bilang ya, jangan bilang mamamu ya. Nih cepet, diem-diem aja. Nggak bercanda, ya kan? Saya kasih gitu. Untuk apa? Mau sport, nih saya kasih 100. Sport 50 untuk Cia, ya kan? Gitu. Tapi kalau dia pergi ke mamanya, mama biasanya bilang apa? Mi, bagi duit dong. Gitu. Mau olahraga, mama bilang apa biasanya? Duit yang kemarin aja belum lo balikin, mana cepetan sini yang kemarin kembalian mana. Betul nggak? Iya nggak? Iya kan? Pikirnya minta 50.000, akhirnya malah keluar 20.000 karena yang kemarin belum dikasih balik. Aduh, ibu-ibu berto. Yang bilang bukan saya loh, yang bikin bukan saya loh. Iya kan, jadi anak saya itu kalau minta duit pasti ke dadinya. Ini money, berapa? 50, nih 100. 50 buat sport, 50 buat makan, selesai sudah, betul nggak? Tapi kalau dia di rumah, ya, dia perlu makan di rumah, dia larinya ke siapa? Ke saya misalkan. Dan lapar nih di rumah nggak ada makanan. Saya bilang apa? Puasa gitu. Saya nggak bisa masak masalahnya. Tapi dia lari ke mamanya gitu, ke maminya. Nah, anak pun tahu bagaimana hubungan harus kuat dulu, hubungan dengan orang tuanya harus bagus dulu, baru berkat ngalir. Betul nggak? Iya kan? Betul kan? Iya kan? Anggap kan? Anak-anak semua, remaja, pemuda, tahu dong, harus tahu bagaimana win your heart, your parents' heart. Gitu. Tapi anak saya juga tahu, kalau dia belum kerjakan tugas, dia ada masalah di sekolahnya, jangan coba-coba. Dan kenapa? Mau sport, guru kamu barusan panggil saya, ada masalah di sekolah, enggak? Puasa sport 2 minggu, sampai guru bilang yes, nggak ada masalah di sekolah. Betul nggak? Orang tua, laki-laki, ayah biasanya begitu. Enggak, malah puasa, saya suruh puasa dia, puasa sport selama 2 minggu. Boro-boro dapat uang, jajan. Malah di skorsing 2 minggu sportsnya. Karena ada masalah di sekolah. Win your parents' heart. Nah, inilah makna doa Bapak Ibu sekalian. Yang lingkaran kuning. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, pastikan hubunganmu erat dengan Dia. Apakah Anda sudah bersekutu dengan Tuhan di pagi hari? Apakah Anda betul-betul sudah hidup menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda? Kalau itu sudah beres, nah dengar baik-baik. Hubungan yang indah dengan Tuhan menimbulkan iman. Amen. Sehingga kita tahu, mulai confident. Kalau saya berdoa, meminta sesuatu, pasti Tuhan dengar. Nah itu adalah confident. Itu adalah iman. Iman, Roma 10:17 berkata, timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman itu akan mulai masuk dalam pikiran Anda. Firman itu akan masuk ke dalam pikiranmu. Firman berkata apa? Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Yesaya 53. Ya kan, Petrus juga berkata demikian. Firman berkata apa? Bahwa ia datang ke dunia ini untuk menebus semua isi dunia ini. Dosa semua isi dunia. Firman berkata apa? You send your word and I am healed. Engkau sampaikan firman, aku disembuhkan, kata Mazmur. Apa yang dikatakan oleh Zakaria, bahwa engkau akan terbang dengan sayap kesembuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kesembuhan? Yesus berkata kepada orang buta Bartimeus, celiklah engkau sesuai dengan imanmu. Yesus mendatangi orang-orang yang di kolam Siloam, dan ada satu orang yang 38 tahun, sembuhlah engkau. Maka firman-firman itu menjadi rema dan masuk di dalam pikiran dan di dalam hati Anda. Itu menjadi iman. Kalau mereka disembuhkan, saya disembuhkan. Ketika engkau memiliki iman, maka mulailah berdoa dengan kuasa otoritas yang mengubahkan. Mulai berdoa dengan otoritas yang mengubahkan. Saya berdoa sungguh.
siang pagi hari ini kita mengalami kuasa doa penuh dengan iman. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang betul-betul gumuli, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan siap untuk menjamahmu. Tahun 2022 ini masuk, saudara, dengan hal-hal yang begitu sukar. Kalau saya boleh buka kartu sedikit, saya sebagai hamba Tuhan, pelayanan pun menjadi terbatas. Gereja-gereja yang mengundang pelayanan juga terkena dampaknya, so to speak. Gitu. Saya seorang full timer, saya mendedikasikan hidup saya di dalam pelayanan. Tapi saya percaya bahwa Elia saja 3 tahun kekeringan dipelihara oleh Tuhan. Karena ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Apakah saya khawatir masuk 2022? Dalam hati kecil, yes. Karena sudah 2 tahun betul-betul perlu dijalani dengan iman. 2022. Tapi saya masuk 2022 di kuartal pertama ini, Januari sampai Maret, doa saya hanya satu. Aku angkat tanganku. Ketika aku tak angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan you know what, apa yang terjadi? Saya gak bisa cerita detail. Tetapi di kuartal pertama, berkat Tuhan mengalir, mohon maaf, 2 kali lipat dari apa yang saya biasa dapatkan. Justru itu yang membentuk iman saya, membentuk kehidupan saya untuk berkata, di masa-masa krisis Tuhan membuktikan Dia sanggup memelihara umatnya. Dan Dia buktikan di dalam kehidupan pribadi. Apa yang menjadi pergumulan Anda? Apa yang menjadi masalah Anda? Bawa kepada Tuhan hari ini. Kita masuk ke dalam dimensi doa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan worship leader. Dan bukan hanya sekedar doa. Doa yang lahir dari iman. Haleluya. 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 Apa yang menjadi pergumulan Anda, saudara? Naikkan itu di dalam doa. Siapkan hati Anda. Mari masuk ke dalam penyembahan. Mari kita berdiri bersama-sama. Setiap musim kita akan lewati, setiap masa kita akan harus arungi. Tapi kiranya betul-betul kita punya iman yang teguh dan kita selalu berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu mendorongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh,
doa kita. Dan Tuhan angkat iman kami jadi iman yang teguh dan bisa berjalan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Katakan dengan iman, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amen. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Reda kasih-Nya. Angkat tanganmu. Tuhan selalu Menolongku, selalu sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu sementara worship leader dan singers bernyanyi, pejamkan mata Anda. Taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Saya rasakan ada yang pergumulan di tulang belakang, sakit sekali. Ada syaraf yang kejepit. Taruh tangan kananmu di tempatnya. Ada yang mengalami problem di gusi, di gigi. Taruh di tempat yang sakit. Ada sendi-sendi yang sakit di lutut. Ada lutut kaki yang sakit. Pegang dengan tangan kanan Anda. Saya tidak perlu memanggil Anda ke depan. Kuasa Tuhan sanggup menjamah dimanapun Anda berada. Yang terpenting adalah doamu dilandaskan dengan iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sampai hari ini. Sesuatu terjadi. Kalau ada kepala yang tidak bisa tidur, penuh pikiran dan tidak pernah bisa tenang, pegang itu dengan tangan kanan Anda. Kita akan berdoa bersama-sama. Jika ada yang di dalam pergumulan bisnis, usaha, engkau sedang mentok-mentoknya, angkat tanganmu ke atas dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan melihat dari surga. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Keyboard saja mengalun. Bapa, hamba sebagai hamba Tuhan menumpangkan tangan dari jauh kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, yang setiap anak-anak Tuhan yang memiliki sakit penyakit dari kepala sampai kaki, setiap tengkuk, setiap bahu, setiap kepala, setiap organ internal tubuh, semua sendi, semua tulang belakang yang bermasalah, semua sakit penyakit yang jemaat-Mu, umat-Mu sedang alami, setiap pencernaan, setiap pernafasan, digestive system, semua respiratory system, setiap usus, setiap sel-sel yang bukan daripada Tuhan yang sedang menggerogoti
Semua sakit penyakit di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Setiap sakit kepala, setiap sakit migrain dalam nama Yesus dilepaskan. Karena kami baru saja merayakan kematian Yesus di kayu salib dan Engkau bangkit dari kematian. Kubur bahkan tidak sanggup menahan kuasa kemuliaan Tuhan. Apalagi sakit penyakit di dalam tubuh kami. Sembuh di dalam nama Yesus dengan kuasa supernatural. Haleluya. Saya juga berdoa untuk setiap tangan yang terangkat dan menyerahkan setiap usaha, bisnis, karir, masa depan, dan setiap berkat-berkat yang kami ekspektasi terjadi tahun 2022 ini dalam nama Yesus. Saya berdoa di masa-masa pandemik seperti ini, di masa-masa ekonomi yang belum stabil, belum normal, tapi kami teringat bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan di masa-masa kekeringan, oleh burung gagak, oleh janda miskin, dan semua menjadi lancar di masa-masa yang sukar. Dan hal itulah, mujizat itulah yang kami ekspektasi dan kami harapkan, sehingga semua kemuliaan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan, semua rencana Tuhan yang sempurna tetap terjadi dalam kehidupan kami. And all the glory is yours. Semua kemuliaan hanya bagi Kau. Setiap tangan yang terangkat Tuhan melihat, Tuhan berikan terobosan demi terobosan demi terobosan dalam nama Yesus. Surga pintu terbuka, awan setiap tembaga, langit tembaga Tuhan patahkan dan Tuhan hancurkan, dan mulailah turun hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat dalam nama Yesus. Saya berdoa terjadi saat ini Tuhan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita semua katakan, Tuhan selalu menolongku, amen. Selalu menjagaku, sehelai rambutku Tak akan menjauh dapat seizinku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku. Peliharaku seumur hidupku. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa buat hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan kirim hambamu, Bapak Pendeta Daniel Saragi Tuhan, ke tempat ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, doa-doa yang kami naikkan Tuhan, tidak pernah Tuhan tidak mendengarnya, tidak pernah Tuhan tidak menjawabnya Tuhan. Pada waktu yang terbaik, lewat iman kami, doa itu akan menelurkan kuasanya Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kami, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan telah utus ke tempat ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Engkau sayang kepada hamba-Mu, Engkau mengasihi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang telah panggil sampai hari ini Tuhan. Tuhan punya maksud yang begitu mulia buat hamba-Mu. Kami mohonkan kasih karunia Tuhan turun, berkat Tuhan melimpah buat hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai dengan heran lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, istri anak-anak semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih sempurna Tuhan karya-Mu buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Saragi. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih Bapak Pendeta Pak Daniel Saragi, terima kasih buat pelayanannya. Kita akan memberikan persembahan
kolektor kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita siapkan yang terbaik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik kami boleh memberikan apa yang menjadi bagian kami untuk pekerjaan Tuhan. Bila Tuhan dipermuliakan lewat setiap pemberian kami dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap terima kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kasih setia yang sudah memberikan kita. Saya sudah bangkit berdiri sama-sama saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Hari tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Sempurnakanlah ibadah ini dengan berkat yang terbaik. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai
selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.